Coba Anda bayangkan deh, ada sebuah perusahaan yang setiap tahunnya itu masih bakar uang miliaran dolar, belum ada untungnya sama sekali, tapi nilainya bisa lebih besar dari gabungan raksasa-raksasa otomotif yang udah membangun industri ini lebih dari 100 tahun. Ini bukan cerita fiksi ilmiah loh, ini kisah nyata tentang Waymo, sebuah perusahaan yang lahir dari proyek super rahasia di dalam Google dan sekarang berdiri di tengah-tengah persimpangan yang paling panas antara keajaiban teknologi dan realitas keuangan yang jujur aja brutal. Mereka baru aja mengumpulkan dana sebesar 16 miliar dolar yang bikin valuasi mereka meroket ke angka yang susah dipercaya. Nah, pertanyaan besarnya gini, apakah kita ini lagi nonton awal dari revolusi transportasi yang nggak mungkin dihindari, atau kita lagi lihat gelembung finansial paling spektakuler di zaman kita? Selamat datang kembali di Nalaris. Di pembahasan kita kali ini, kita akan bedah habis-habisan pertaruhan raksasa ini dari dua sisi yang saling berlawanan. Pertama, kita bakal selami sihirnya, teknologi canggih yang katanya udah menyelamatkan banyak nyawa di jalan. Terus kita akan berhadapan langsung dengan matematikanya, angka-angka finansial yang bikin analis paling optimis pun jadi mikir dua kali. Kenapa ini penting banget buat kita bahas? Soalnya, di ujung pertaruhan ini, yang dipertaruhkan itu bukan cuma nasib satu perusahaan, tapi juga masa depan cara kita semua bepergian, keselamatan kita di jalan raya, dan bahkan wajah kota-kota tempat kita tinggal. Jadi, ayo kita mulai bongkar teka-teki Waymo ini bareng-bareng. Oke, kita mulai dari angka yang jadi pusat dari semua drama ini ya, 126 miliar dolar. Coba deh, biarkan angka ini meresap dulu sejenak. Ini bukan sekedar angka biasa di laporan keuangan, ini adalah sebuah pernyataan. Sebuah pernyataan keyakinan yang luar biasa dari para investor paling pintar di dunia yang percaya kalau masa depan transportasi itu otonom, dan Waymo lah rajanya. Valuasi ini di beberapa waktu bahkan lebih besar dari gabungan Ford dan General Motors. Angka inilah yang bikin kita semua berhenti sejenak dan bertanya. Nah, ini dia nih paradoks utamanya yang bakal kita urai. Di satu sisi, ada investasi 16 miliar dolar. Sebagian besar uang ini datang dari kantong induk perusahaannya, Alphabet. Ini adalah dana yang bisa dibilang dibakar untuk riset, pengembangan, dan operasional selama lebih dari satu dekade. Di sisi lain, ada valuasi 126 miliar dolar yang berasumsi kalau di masa depan, keuntungannya bakal luar biasa besar, sampai-sampai angka 16 miliar tadi kelihatan kecil. Gimana caranya pasar bisa percaya sama jurang yang selebar ini? Jawabannya ada di dua cerita yang saling bertentangan. Cerita tentang sihir teknologi yang revolusioner, dan cerita tentang matematika bisnis yang kejam. Kita mulai dari sisi yang bikin kita kagum dulu ya, sihirnya. Gini, untuk ngerti valuasi 126 miliar dolar, kita harus berhenti mikir Waymo itu cuma perusahaan taksi tanpa sopir. Para pendukungnya, para investor yang naruh miliaran dolar, mereka lihat sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka tuh lagi berinvestasi pada penciptaan The Driver, atau sang pengemudi itu sendiri. Sebuah sistem kecerdasan buatan yang nanti bisa dilisensikan, dikembangkan dan dipasang di jutaan kendaraan, mulai dari mobil pribadi, truk-truk logistik, sampai armada pengiriman paket. Logikanya gini, kalau kamu bisa menciptakan pengemudi super yang jauh lebih aman, lebih efisien, dan gak pernah capek, berarti kamu bukan lagi bangun bisnis ride-hailing biasa. Kamu lagi bangun fondasi untuk seluruh ekosistem transportasi global yang nilainya triliunan dolar. Dan inti dari argumen revolusioner ini dibangun di atas satu pilar utama yang gak bisa ditawar, keselamatan. Oke, sekarang kita bedah klaim mereka yang paling kuat, karena disinilah sihirnya mulai kelihatan. Mereka udah menempuh jarak 127 juta mil dalam mode otonom penuh. Ini bukan mode yang ada pengemudi pengawas yang siap-siap ngambil alih ya, tapi bener-bener kosong di kursi pengemudi. Biar kebayang, jarak segitu tuh sama aja kayak bolak-balik ke bulan lebih dari 260 kali. Gila kan? Ini bukan lagi simulasi, ini data dari jalanan sungguhan yang ruwet dan penuh kejutan. Dan dari jutaan mil itu, data mereka nunjukin penurunan sampai 90% dalam kecelakaan yang menyebabkan cedera serius kalau dibandingin sama rata-rata pengemudi manusia. Kok bisa sehebat itu? Ya karena The Driver ini nggak pernah tuh ngelirik notifikasi HP, nggak pernah nguap karena kurang tidur, dan nggak pernah ambil keputusan panik sepersekian detik gara-gara emosi. Inilah nilai jual utama Waymo, keselamatan level supermanusia yang bisa dibuktikan dengan statistik. Nah, yang menarik banget dari slide ini adalah visualisasi dari studi yang mereka lakukan bareng perusahaan asuransi raksasa, Swiss Re. Jadi ini bukan data internal Waymo doang, ini analisis klaim asuransi di dunia nyata. Coba perhatiin deh, bar hijau untuk Waymo, jauh lebih rendah kan dibanding yang lain? Tapi disinilah poin kuncinya. Grafik ini bukan cuma ngebandingin Waymo sama pengemudi rata-rata di jalanan, yang direpresentasikan sama bar biru. Itu sih perbandingan yang gampang. Lihat deh bar yang warna pink. Itu adalah lawan tanding yang jauh lebih susah. Manusia yang nyetir mobil-mobil generasi terbaru, model 2018 ke atas, yang udah canggih banget dengan fitur kayak pengereman darurat otomatis. Dan hasilnya, Waymo masih menang telat.
Klaim kerusakan properti turun 86%, dan klaim cedera tubuh turun 90% bahkan kalau dibandingin sama kombinasi manusia dan mobil paling modern sekalipun. Ini bukti paling kuat kalau teknologi ini bukan cuma sedikit lebih baik, tapi punya potensi jadi lompatan besar dalam standar keselamatan di jalan raya. Dan keyakinan pada data inilah yang bikin investor kayak Saurabh Gupta dari DST Global mau banget naruh modalnya. Kutipan ini benar-benar merangkum perasaan mereka. Buat mereka, ini bukan lagi investasi pada sebuah konsep atau prototip di lab. Mereka melihatnya sebagai investasi pada teknologi yang udah jalan dan terbukti di dunia nyata. Yang menurut mereka udah punya dampak positif. Setiap kilometer yang ditempuh Waymo tanpa insiden serius adalah bukti dari teori mereka. Bahwa masa depan transportasi yang lebih aman itu bukan lagi mimpi, tapi sebuah kepastian yang lagi kita saksikan sekarang. Keyakinan inilah yang jadi bahan bakar utama di balik valuasi yang fantastis itu. Tapi, gimana sih cara kerja teknologi ini? Oke, ini dia otak dan panca inderanya Waymo, the driver generasi ke-6. Anggap aja ini seperangkat indera super. Ada kamera 17 megapiksel yang ngasih penglihatan setajam elang, bisa lihat rambut stop dari jarak ratusan meter. Terus ada lidar yang nembakin jutaan titik laser per detik buat bikin peta 3D di sekitarnya dengan presisi sentimeter. Dan yang paling penting adalah mereka punya cadangan. Kamera itu jago ngenalin warna dan tulisan, tapi bisa buta kalau ada kabut tebal atau hujan deras. Nah, di saat itulah radar canggih ngambil alih, gelombang radionya bisa nembus cuaca buruk. Lidar ngasih peta 3D yang akurat, tapi kadang susah lihat objek warna hitam pekat. Di situ kamera dan radar nutupin kelemahannya. Bahkan mereka punya telinga khusus namanya ears yang bisa dengerin sirene ambulans atau mobil polisi dari jauh dan tahu arahnya dari mana, bahkan sebelum kendaraannya kelihatan. Jadi ini bukan cuma sekumpulan sensor, tapi sebuah tim yang kerja bareng. Sebuah fusi sensor di mana kelemahan satu indera ditutupi oleh kekuatan indera lainnya, menciptakan persepsi 360 derajat yang jauh melampaui kemampuan manusia. Nah, ini bagian yang paling penting buat bisnisnya. Teknologi terbaru mereka itu bukan cuma makin canggih, tapi juga dirancang biar lebih murah dan lebih efisien buat diproduksi massal. Generasi ke-6 ini pakai kamera kurang dari setengah jumlah generasi sebelumnya, tapi resolusinya jauh lebih tinggi. Mereka juga bikin chip silikon sendiri, yang secara drastis nurunin biaya dan ketergantungan sama pemasok lain. Ini langkah yang sangat strategis. Kenapa? Karena sebuah teknologi secanggih apapun nggak akan mengubah dunia kalau harganya kemahalan. Dengan menekan biaya sambil ningkatin kemampuan, Waymo percaya mereka udah mencahin teka-teki untuk produksi massal, membuka jalan buat bikin puluhan ribu bahkan ratusan ribu The Drivers setiap tahunnya. Oke, kita udah lihat sisi sihirnya yang luar biasa. Teknologinya beneran ada, datanya kuat, visinya transformatif. Tapi sekarang, saatnya kita berhadapan dengan sisi lain yang lebih brutal, matematikanya. Disinilah cerita optimisme teknologi tadi bakal berbenturan sama realitas bisnis yang dingin dan keras, dan di mana valuasi 126 miliar dolar itu mulai diuji habis-habisan. Coba lihat tabel ini deh. Ini yang bikin banyak analis garuk-garuk kepala. Pendapatan tahunan Waymo sekarang ini diperkirakan cuma sekitar 350 juta dolar. Dengan valuasi 126 miliar dolar, artinya pasar menilai Waymo 360 kali lipat dari penjualannya. Biar ada gambaran, kita bandingin sama Uber, raksasa transportasi yang udah matang. Valuasinya itu cuma sekitar 4 kali lipat dari penjualannya. Bahkan Tesla di puncaknya pun mungkin cuma 20-an kali lipat. Angka 360 kali lipat ini udah beda alam. Ini artinya investor sama sekali nggak nilai Waymo dari kinerja sekarang. Mereka bertaruh bakal ada ledakan pertumbuhan pendapatan yang luar biasa di masa depan. Pertanyaannya, serealistis apa ledakan itu bisa terjadi? Nah, disinilah Waymo kena masalah yang disebut analis sebagai fisika masalah. Beda sama induknya, Google, yang bisa copy-paste produk softwarenya jutaan kali dengan biaya hampir nol, Waymo hidup di dunia nyata. Setiap pendapatan baru yang mau mereka dapatkan, itu butuh aset fisik yang mahal, yaitu mobil, di jalanan beneran. Mobilnya harus dibeli, dimodifikasi pakai sensor mahal, dirawat, dibersihin, diisi daya. Pertumbuhan mereka itu dibatasi oleh dunia fisik. Skalanya nggak bisa di-download, skalanya harus dibangun. Satu mobil, satu kota, pada satu waktu. Biar kebayang, kita coba hitung-hitungan sedikit ya. Di akhir 2025, Waymo diperkirakan punya sekitar 2.500 mobil. Target ambisius mereka di akhir 2026 adalah mencapai 1 juta perjalanan per minggu. Oke, 1 juta perjalanan seminggu itu artinya sekitar 143.000 perjalanan per hari. Data sekarang nunjukin tiap mobil Waymo itu ngelayanin sekitar 23-25 perjalanan per hari. Jadi kalau kita bagi 143.000 dengan 25, kita dapat angka sekitar 5.700-6.000 mobil. Itu artinya dalam setahun doang, Waymo harus melipat gandakan lebih dari 2 kali lipat seluruh armada yang udah mereka bangun bertahun-tahun. Ini adalah tantangan manufaktur, logistik, dan operasional yang gila-gilaan.
Dan jangan lupa, tiap satu mobil itu harganya nggak main-main. Menurut co-CEO mereka, Dmitry Dolgov, biaya untuk setiap mobil Jaguar I-Pace yang mereka pakai sekarang itu sekitar $175.000. Rinciannya, kira-kira $75.000 buat mobilnya sendiri dan tambahan $100.000 buat semua sensor, komputer, dan perangkat keras lainnya. Jadi, untuk nambah 3.500 mobil aja biar target 2026 tercapai, Waymo harus siapin duit lebih dari $600 juta. Dan itu baru buat mobilnya doang loh. Belum termasuk biaya buat metain kota-kota baru, bangun pusat operasi, dan semua infrastruktur pendukungnya. Biaya ini jadi pengingat nyata dari fisika masalah yang mereka hadapi. Rencana ekspansi mereka ini ambisius banget. Targetnya mau beroperasi di lebih dari 20 kota pada tahun 2026, termasuk pasar internasional yang super rumit kayak London dan Tokyo, di mana mereka harus adaptasi sama lalu lintas dan aturan yang beda total. Tapi kalau kita lihat rekam jejak mereka sejauh ini, Phoenix, pasar mereka yang paling matang, butuh 5 tahun buat sampai ke skala sekarang, dan itu pun cuma nyumbang sekitar 20% dari total bisnis mereka. Kota-kota baru kayak Austin dan Atlanta memang tumbuh, tapi pelan dan bertahap. Butuh berbulan-bulan cuma buat nyentuh persentase kecil dari total perjalanan. Kalau setiap kota baru polanya begini, susah ngebayangin gimana ekspansi ke kota lain bisa ngedorong pertumbuhan pendapatan yang dibutuhkan untuk membenarkan valuasi 360 kali lipat tadi. Udah masalah duit, masalah logistik, ada lagi tembok penghalang lain yang kadang lebih susah ditembus, politik dan regulasi. Kasus di New York ini contoh yang pas banget. Proposal yang harusnya membuka jalan buat layanan robot taksi di luar New York City, tiba-tiba ditarik sama gubernur karena kurangnya dukungan politik. Ini jadi pengingat, secanggih dan seaman apapun teknologinya, persepsi publik, lobi dari kelompok tertentu, dan kehati-hatian politisi bisa jadi penghalang yang sangat nyata. Setiap kota baru itu bukan cuma tantangan teknis, tapi juga medan pertempuran politik yang harus dimenangkan Waymo. Dan prosesnya bisa sangat memperlambat ekspansi mereka. Nah, sampailah kita di bagian akhir dan paling krusial dari analisis kita. Kita udah lihat keajaiban teknologinya yang nggak bisa dibantah. Kita juga udah berhadapan sama matematika brutal dari model bisnisnya. Sekarang, saatnya untuk penimbang keduanya. Ini adalah pertarungan klasik antara janji masa depan yang gemilang dan tuntutan masa kini yang nggak ada ampun. Pertarungan antara sihir dan matematika. Gambar ini nunjukin pertarungan yang sebenarnya nanti di masa depan. Seiring berjalannya waktu, mobil-mobil jadul tanpa fitur keselamatan canggih bakal hilang dari jalanan. Arena persaingan yang sesungguhnya itu bukan antara Waymo melawan pengemudi yang ugal-ugalan. Persaingan sebenarnya adalah antara Waymo melawan pengemudi manusia yang jago, yang duduk di dalam mobil generasi terbaru yang juga dilengkapi teknologi canggih. Pertanyaannya bukan lagi apakah mobil otonom bisa lebih baik dari pengemudi terburuk, tapi apakah mereka bisa secara konsisten lebih baik dan secara ekonomi lebih untung daripada kombinasi pengemudi manusia yang baik dan teknologi bantuan modern. Itulah standar yang harus mereka lewati. Jadi, inilah ringkasan dari dilema Waymo, dua sisi dari koin yang sama. Di satu sisi, kita punya sihirnya, data keselamatan yang solid dari jutaan mil di dunia nyata. Teknologinya nyata, berfungsi, dan manfaatnya buat keselamatan publik sangat terukur. Di sisi lain koin, kita punya matematikanya. Sebuah valuasi yang seolah menentang gravitasi, kerugian operasional yang terus menumpuk, dan tantangan logistik yang mengerikan untuk meningkatkan jumlah armada dengan cukup cepat. Dua-duanya adalah kebenaran dari Waymo saat ini. Dan sampailah kita di pertanyaan pamungkas seharga $126 miliar. Pertaruhan raksasa ini pada dasarnya adalah perlombaan melawan waktu. Waymo punya teknologi yang luar biasa dan setumpuk uang tunai yang sangat besar. Tapi, apakah mereka bisa mengubah keunggulan teknologi mereka menjadi bisnis yang untung dan berkelanjutan sebelum modal raksasa itu habis terkikis oleh biaya operasional? Apakah sihirnya cukup kuat untuk mengalahkan matematika yang tak kenal ampun? Itulah pertanyaan yang akan menentukan masa depan mobilitas kita semua. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Nalaris untuk pembahasan mendalam ini. Kita sudah lihat bagaimana Waymo membangun argumen yang sangat kuat di sisi teknologi dan keselamatan, tapi di saat yang sama menghadapi tantangan finansial dan logistik yang sama besarnya. Sekarang kami ingin dengar dari Anda. Setelah melihat kedua sisi argumen, menurut Anda apakah valuasi $126 miliar Waymo ini masuk akal? Apakah ini investasi visioner di masa depan atau spekulasi yang terlalu dini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah, kami sangat ingin memulai diskusi. Jika Anda merasa analisis ini bermanfaat dan membuka wawasan baru, jangan lupa untuk menekan tombol suka, dan yang paling penting subscribe ke channel Nalaris biar nggak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya. Bagikan juga analisis ini ke teman atau kolega Anda yang tertarik dengan persimpangan antara teknologi dan bisnis. Setiap interaksi dari Anda sangat berarti dan membantu kami untuk terus membuat konten seperti ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.